Lagi curhat, tahu-tahu lampu mati. Akhirnya dia sampai lompat ke kasur gue. Jadi tadinya kan curhat ada depan gitu. Dia di kasur dia, gue di kasur gue. Dia lompat ke kasur gue. Dan yang aneh menurut kita berdua adalah tuh pintu lemari kebuka. Gue ketiduran itu, kayaknya belum jam 9 malam. Tiba-tiba gue kebangun tuh karena gue nyium wangi bunga. Namanya lo baru bangun kan lo ngerejek dulu dong. Lo gini kan kanan, kiri gitu ya. Iya. Tahu-tahu pas gue melek, gue inget banget itu perempuan. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor nih ketika dia bersama temannya nginep di salah satu resort angker yang ada di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Jadi harusnya dia di sana tuh nginep 3 hari, tapi nggak sampai 3 hari nih langsung kabur, langsung pindah hotel karena ngalamin kejadian yang serem. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Mbak Monik. Halo Mbak. Hai. Hai. Duh elah, imut banget. Hai. Lu gak agree banget sih gue imut ya. Thank you Mbak ya. Okay. Udah datang ke sini lagi. Thank you. Buat mau nyeritain ini kejadian nih. Kalau Mbak Monik nih buat teman-teman penonton Lonceng Misteri yang lama, dulu Mbak Monik pernah cerita ya 2 tahun yang lalu ya Mbak ya, kalau nggak salah. Iya, 2 tahun yang lalu itu pas cerita kerja di bioskop. Itu kejadian tahun berapa sih yang di bioskop itu? 2018. Wow, dia berarti alurnya maju nih. Gitu. Ini kejadian berapa tadi? 2019 ya? 2019. Katanya. Nah, 2019. Yang kerja kan bioskop 2018. Berarti ini bukan pengalaman horor yang pertama juga ya? Bukan sih. Bukan. Dan memang katanya yang kena efeknya yang paling parah itu temen nih. Iya benar. Okay. Itu sampai emang membekas lah di kita, ingatan kita tuh. Sampai keinget banget. Oke. Di cerita kali ini kan mau nyeritain resort nih. Dalam rangka apa nih? Lu kesana sama temen lu berdua, iseng aja gabut apa gimana? Gabut. Tapi teman gue kebetulan ada project. Makanya akhirnya kita ngide lah kesana, dan yang ngurus akomodasi memang semua itu dia. Oh jadi lu nggak tahu menahu nih Mbak tentang resortnya yang mau lu inepin yang mana? Nggak tahu, cuman ikut jalan aja. Oke, pas datang ke sana ternyata wow gitu. Wow banget, karena biasanya memang kalau dia yang rencanain gitu ya, dia yang jadwalin tuh aman-aman aja. Oh, lu pasti sesuai lah gitu, karena kesukaan kita sama. Oke. Kecuali horor ya, karena dia takut. Dia takut orang. Oke, dan terakhir di opening kita kali ini katanya ini juga sebenarnya masih banyak ya foto-foto, maksudnya dokumentasi di HP-nya, di HP lu ya katanya masih ada beberapa foto waktu lu di sana sama temen lu. Betul. Ya, tapi yang di HP-nya Cindy, yang ada penampakan tuh di HP-nya siapa? Yang di kameranya dia. Yang di kameranya dia, yang ada penampakan? Iya. Itu masih ada fotonya? Korup. Satu file itu, satu kerjaan kita semua korup. Anjir, apes udah banget. Udah dipulihin. Itu padahal ada penampakannya tuh? Ada. Bukan penampakan sih, tapi kayak kita meyakini kalau orang ini tuh nggak ada di sini. Gitu loh harusnya. Gitu. Tapi yang di HP lu yang foto iseng-iseng dong ada nih? Ada. Nah, tapi sayangnya nggak bisa ditampilin. Karena gini ya sahabat Lonceng ya. Di Lonceng Misteri ini selalu sensitif cerita masalah hotel dan resort karena kita beberapa kali ada clash sama pihak resort atau hotel yang kita ceritakan, padahal kita juga nggak pernah nyebutin namanya ya. Jadi gue nggak berani lagi, apapun itu bentuknya, gue nggak berani lagi nampilin dokumentasi yang itu berbau cerita hotel atau resort, pokoknya intinya gitu ya. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Dan Mbak Monik ini nanti diceritain lagi detailnya gimana. Oke. Buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Mbak Monik, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, cepet dah langsung subscribe Lonceng Misteri biar cepet 1 juta subscriber, karena makin seret banget ini lama. Mbak Monik ya, langsung kita mulai ya ceritanya.
Jadi ini disclaimer ya, ini tuh lebih ke experience gue sama temen waktu kita ada jalan-jalan singkat lah waktu itu ke daerah Sukabumi, pegunungannya. Jadi pas musim hujan lah ya, musim hujan tahun 2019, itu temen gue ngontek, kayak ada waktu nggak, sekitar 3 hari 2 malam. Terus kan gue pikir ya lagi gabut kan, oke lah, kata gue tuh dia lagi libur. Gue akhirnya oke sama dia bilang mau ke Sukabumi, ada project, kata dia gitu. Kata gue oke, nemenin kan, karena mungkin dia jenuh kali ya nyetir sendiri gitu kan. Temen gue cewek ya, namanya kita sebutnya Cindy lah. Oke. Gitu. Nah, temen gue tuh kan karena itu akhir bulan ya, gue agak worry dong, itu kan mau jalan-jalan nih gitu, budgetnya berapa? Gue nanya dong sama dia, budget berapa sih? Aman aja Mon, kata dia gitu, ntar aja belakangan. Oh oke, kata gue gitu kan, yang penting udah bawa badan aja, kata dia gitu. Mau bawa baju, ya udah gue bawa baju. Terus kita jalan, aman sih perjalanan. Waktu itu belum, kita lewat jalur biasa deh kalau nggak salah deh, nggak lewat tol gitu kan. Oke. Karena emang banyak jajan-jajan gitu loh, kita jajan-jajan snack-snack gitu. Pas kita jalan, kita emang karena habis pulang kerja ya Jumatnya, kita kan jadi malam tuh nyampenya kalau nggak salah sekitar jam 1-an. Itu tuh jalan udah gelap memang pas di perjalanan itu. Kanan kiri tuh udah, ya udah cuma jalan aja, lampu tuh cuman kayak beberapa lah gitu di zaman itu. Dan sebenarnya gue agak-agak skeptis awalnya, nih dapat hotel di mana, orang mesennya juga dadakan, karena setahu gue di situ belum terlalu banyak hotel yang proper ya pada saat itu. Di daerah itu? Di daerah itu, maksudnya jauh-jauh lah, paling di kawasan wisatanya. Terus gue pikir dapatnya mungkin di kota kali, tapi ternyata pas gue kesana dari kota tuh masih lewatin lagi ke daerah, masih ke pegunungan lah. Oke. Gitu. Sampailah di sana. Seingat gue di parkirannya itu cuman ada sekitar beberapa motor. Mobil itu kayak jarang lihat lah, mungkin udah gelap kali ya. Dan udah capek banget jujur aja. Pas gue ke resepsionis tuh bahkan gak ada orang yang standby di resepsionisnya, gitu kan, karena sampai gue mencetin belnya tuh beberapa kali, barulah keluar. Matanya ngantuk gitu, pas keluar gitu kan. Moker matanya. Ya wajar, mungkin kan dipikir nggak akan ada tamu lah ya jam segini gitu. Karena wilayah tuh sepi. Jam berapa sampai waktu itu? Jam 1-an. Jam 1-an? Sekitar jam 1 pagi. Benar, kita proses, check-in. Gue pikir kita tuh dapetnya yang di standard room yang biasa gitu loh, yang di gedung yang nyatu sama si meja resepsionisnya. Oke. Yang sama lobbynya lah gitu. Dia kan nggak ada lobby yang emang lobby gitu ya, jadi cuma langsung kayak ada meja resepsionis. Nah, tahu-tahu diarahin sama si mas-masnya itu kayak ke bungalow gitu. Kata gue, wih ngeri banget sih di mesennya di bungalow, kata gue gitu kan. Terus gue lihat dari yang gue lewatin itu sekitar ada 3 bangunan, jadi gue yang bangunan keempat. Oke. Gue lihat, wah gila keren banget nih, maksudnya mantap lah gitu, 3 hari di sini mah, gue pikir gitu. Gue masuk, jadi modelnya memang kayak rumah gitu ya, bungalow kan, ada ruang tamunya, terus kamarnya tuh ada pintunya, nah kamar mandinya tuh di dalam kamar itu. Ruang tamunya aja gede, sofa 3 orang, kebayang dong, besar ya gitu. Terus ada TV-nya, terus juga udah kan masnya langsung, ya udah nanti dikasih kupon sarapan. Gue sama temen gue kan bawa koper kan, sama tas jinjing. Kita tuh sampai udah nggak sempet atau nggak kepikiran untuk bawa koper sebenarnya. Jadi kayak lebih takjub lah, ih gila. Gue nanya dong, ini berapa sih gitu? Lu pasti kaget deh kayak gitu kan. Akhirnya bilang sama gue, ini cuma 300-an Mon. Oke, murah nih. Gue kaget dong. Masa sih 300 dapet bangunan kayak gini? Serius, dia kasih lah lihat resipnya kan ke gue. Terus gue lihat, iya bener. Gue mikirnya masih promo kali, voucher atau apalah gitu. Ternyata pas kita masuk kamar lebih kaget lagi. Kamarnya itu muat 2 kasur 180x200, itu ada 2 di situ. Wow. Ada dipannya, dan itu masih luas lagi. Bisa 4 orang dong sekamar. Nah, itu benar-benar buat keluarga kan. Iya. Terus juga ada lemari kayu di sudut ruangan lah, terus ada jendela. Gue udah membayangkan kalau wah ini pasti pemandangannya bagus nih, karena udah gelap. Gue berpikir kalau itu tuh pasti
pohon-pohon gitu kan, Iya. lingkungan yang asri lah gitu. Akhirnya ya udah, karena udah capek, bersih-bersih, abis itu udah di kasur. Kita cuman kayak bongkar yang di tas jinjing kita aja, bukan yang di koper. Terus gue tidur, sebenarnya tidur di duluan sih, si Cindy duluan. Jadi kalau gue kan masih harus adaptasi dulu ya sedikit gitu kan. Gue sampai nyetel suara hujan dulu tuh biar gue cepet tidur. Nah, pas gue tidur, nggak tahu kenapa ya, kayak apa sih namanya tuh, kalau kita kayak rada nggak sadar gitu ya, tapi kita bangun gitu pada saat itu. Gue tuh ngeliat ranjangnya, jadi Cindy tuh pilihnya deket jendela ya, gue yang di deket pintunya lah gitu. Nah si Cindy tuh nggak ada di kasur, atau gue di kamar mandi kali gitu kan. Ya udahlah, gue tungguin. Lama-lama gue pengen ke toilet, gue ketok dong kan, udah maksudnya gue harus ke toilet gitu, gue ketok. Kok anak nggak respon-respon? Sin, yang kayak gitu kan. Gak taunya tiba-tiba ada suara nyaut, tapi di kasur ada dia. Dan itu dia di kasur ternyata. Gue masih berpikir kayak, oh mungkin gue ini kali, apa namanya, kecapean, gue ngigo gitu kan. Gue berpikir kalau dia ada di kamar mandi, dia jalan ke kamar mandi, karena jalannya tuh kayak gue kayak ngerasain ada orang di kamar mandi gitu. Nah kamar mandinya juga nih ya, itu menurut gue tuh luas banget. Jadi shower, terus toilet, klosetnya itu sama wastafel itu jauh-jauhan. Manjang gitu loh, ruangannya manjang. Gue mikir, ini orang gimana ya? Dari toilet, dari kloset gitu, terus dia shower, terus dia wastafel lagi jauh gitu gue ngerasanya kan. Dan dia nggak ada water heater, dingin kan. Waduh. Nah terus, yaudahlah gue balik lagi ke kasur, gue tidur. Gue tidur tuh, gue inget gue tuh mimpi. Mimpinya tuh aneh menurut gue. Jadi gue tuh kayak jadi di POV seorang perempuan yang gue inget. Nah, gue tuh ngeliat 2 orang bapak-bapak. Gue sebut aja pribumi lah ya. Jadi 2 orang pribumi gitu. Gue settingnya tuh kayak setting sejarah. Gue ngerasanya. Itu tuh ada parit besar. Terus ada sekitar 3 orang bawa senjata itu. Dia tuh ngacungin senjata ke 2 orang itu. Oke. Disuruh masuk ke parit. Gue lupa deh dia ngomongnya bahasa apa, karena pas bangun pun gue nggak inget tuh orang ngomong bahasa apa. Cuman yang jelas bukan prajurit Asia ya. Kayak ribut-ribut lah, suruh masuk, terus ditembak-tembakin. Oke. Sampai nggak ada lah 2 orang ini. Sampai udah shock dong. Bayangin gue di mimpi aja gue shock gitu kan. Akhirnya gue kebangun. Terus gue kebangun, gue nahan gitu, diem kan. Aduh, apaan itu ya? Dan itu entah kenapa, kan tuh ceilingnya tinggi banget, ceiling kamarnya. Jadi tuh pas kita melek gini tuh kerasa jauh banget sama atap. Gue ngerasa kecil banget dan gue ngerasa gak nyaman. Itu benar-benar gak nyaman, terus kayak mencekam gitu. Benar-benar, aduh itu tadi apa ya gitu. Iya. Soalnya kayak cuplikan pengalaman, bukan kayak mimpi gitu. Kerasanya kayak gue benar-benar ngalamin hal itu gitu. Dan ini lu pertama kali ngalamin kayak gini? Pertama kali. Dan tuh menurut gue terlalu apa ya, terlalu serem lah. Maksudnya mimpi yang seaneh ini tuh baru pertama kali? Baru pertama kali. Akhirnya gue nggak tahu lah ya, dia masih tidur atau enggak, pagi-paginya. Pas mau sarapan. Gue nahan-nahan nih, nggak mau ngomong sama dia. Karena kan takutnya dia takut, gitu kan. Maksudnya, dia orangnya penakut. Jadi gue nahan lah. Ketakutan, Gue nanya lah sama dia, kan sebelum OTW ke situ, kita ada sempat makan rujak. Nah dia kan sebenarnya agak kurang bisa makan pedes. Gue mau tes, bener nggak dia kamar mandi. Gue ngomongnya gini, Sin, lu nggak mules perut lu? Semalam abis makan rujak. Enggak sih Mon, aman, kayaknya gue udah bisa deh makan rujak. Dia ngomong gitu, mau lu mules? Dia malah nanya gitu. Enggak sih gitu. Oh lu semalam nggak mules? Enggak, malah gue aman-aman aja. Dia ngomong gitu. Dan dia pun nggak bilang waktu malam itu dia ngeliat gue yang manggil-manggil dia itu. Dia nggak ada ngomong itu. Terus kan gue yang kayak, terus malam siapa ya? Man, ya udah deh gitu, nggak mau ambil pusing. Karena kan gue berpikir nanti kan gue akan ditinggal. Iya. Iya kan? Siangnya itu kan gue ditinggal, jadi kan gue nggak mau terlalu banyak pikiran untuk di tempat itu. Akhirnya balik, dicabut kan untuk ngerjain proyeknya. Karena gue takut di kamar, gue memutuskan untuk stay di ruang tamunya. Kan ada TV, TV-nya kan channel lokal gitu ya. Gue setel TV, gue nonton aja, tapi perasaan gue nggak tenang. Jujur aja perasaan gue tuh nggak tenang banget.
Sampai tahu-tahu gue denger suara ada yang jatuh dari kamar. Gimana suaranya sih? Iya, suara barang jatuh sih. Kayak, kan koper belum kita buka ya. Baru dia doang yang buka koper, Baru dia doang yang buka koper. Gue denger kayak koper jatuh. Dari kan cuma didiriin aja ya. Mungkin debuk gitu kan. Oh, gue cek tapi gue males gitu. Karena gue udah kayak, aduh males nih gue nih. Kayaknya feeling gue gak enak deh. Tapi akhirnya yaudah gue memberanikan diri. Ya udahlah, cek aja gitu. Nah, pas gue cek, gak ada yang jatuh. Terus gue mikir apa gema kali ya dari yang tempat lain gitu. Dan pada hari itu sepi ya, gak begitu rame. Pas sarapan tuh gue ngeliat ada satu mobil doang keluarga. Oh wow, kiri kanan lo ada yang nempatin nggak? Kiri kanan bunga lo? Sebelah kanan doang. Ada? Ada. Ada penghuni? Ada, tapi check out-nya di siang itu. Oh, oke. Gue inget banget deh check out-nya di siang itu. Dari situ lah gue makin kayak, aduh, wow, sepi nih kiri pusing kanan. deh gitu kan. Siangnya temen gue balik. Mau nyari bakso yuk, kata dia gitu. Terus, oke gitu, gue siap-siap, barulah gue buka koper kan, siap-siap. Temen gue bilang gini, gue penasaran deh pemandangan di jendela ini apa sih, gitu. Gue juga baru kepikiran kan, gue mau ngeliat jendela ya, pengen lihat pemandangannya. Kita lihatlah jendelanya. Aduh, jauh dari ekspektasi. Jadi tuh kayak ada lahan kosong yang dikelilingi sama bangunan penginapan itu. Tapi kayak terbengkalai gitu loh. Oh. Kayak kurang keurus gitu. Ya udahlah sih, yang penting murah. Gue bilang gitu kan. Iya sih, padahal sayang ya kalau dibagusin kayaknya oke deh, dia ngomongnya gitu. Nah, makin kepikiran dong gue. Tahu di balik jendela ada tempat yang kayak gitu. Maksudnya menurut gue kayak kurang keurus gitu. Bener-bener kayak banyak ilalang. Terus kayak ada pintu yang kayaknya udah gak pernah dilewatin orang deh gitu. Jadinya makin kepikiran lah gue. Akhirnya kita balik lagi lah intinya habis makan kan. Balik lagi ke hotel. Ini nih yang aneh. Sini lagi curhat sama gue. Itu sekitar kita habis makan malam jam 8:30-an. Itu lagi curhat. Gue lagi dengerin kan. Lagi curhat. Tahu-tahu lampu mati. Cep gitu. Waduh. Gue orangnya kagetan kan. Sama lonceng lo aja gue kaget gitu. Nah, terus pas lampu tuh gue panik, tapi kayak masalahnya nih orang yang tandeman gue nih lebih takut. Jadi kan gue nggak boleh terlalu takut. Akhirnya udah gue buru-buru nyalain flash aja. Akhirnya dia lompat ke kasur gue. Jadi tadinya kan curhat ada depan gitu. Jadi kasur dia, gue di kasur gue. Dia lompat ke kasur gue, saking takutnya. Aduh, mau gimana nih, mau mampus deh kita di sini. Tuh gue, nyalain flash udah kita berdua gitu. Tapi nggak nyampe berapa menit, abis itu nyala lagi. Kita kan mikir, mungkin ini kali ya, pindah ke genset gitu. Iya. Tapi deg-degannya kerasa banget. Dan yang aneh menurut kita berdua adalah tuh pintu lemari kebuka. Kita nggak ada yang belum buka lemari ya. Kita nggak mau gatel soalnya buka lemari. Tapi nggak ada bunyi yang pas gelap tuh, nggak ada bunyi yang klik gitu, nggak ada. Lemarinya lemari apa? Lemari kayu. Oke. Lemari kayu yang emang kelihatan udah tua. Makanya kan pas kita masuk tuh, sebenarnya pas kita masuk ke bangunannya itu bukan yang bau ya, tapi kayak ya udah kayak rumah nenek gitu loh. Iya. Suasananya. Itu lemari kebuka. Awalnya satu pintu doang. Terus nah itu barulah tuh pintu yang berikutnya kebuka. Kebukanya gimana nih? Kebukanya kayak pelan, cuman kita masih berpikir kalau mungkin itu karena pintu satunya kebuka, jadi dia ngikut kebuka gitu loh. Tapi lu berdua nggak sadar pas kebukanya itu nggak sadar? Apa merhatiin? Karena gue ngadep sono, jadi gue ngeliat. Oke. Cuman gue nggak pokoknya gue udah kayak melatih diri karena udah temenan lama ya, jadi gue melatih diri gue untuk tiap kali gue ngeliat sesuatu yang aneh, gue nggak langsung ngomong sama dia. Gimana? Ngebukanya pelan gitu? Kayak kebuka pelan gitu. Akhirnya gue beraniin lah ke lemari itu. Gue tes nih pintu enteng atau enggak. Ya pintunya kan pintu kayu biasa sih. Tapi kayu yang padat gitu. Kayak lemari jati kali ya. Asli lah intinya. Cuman emang udah apek banget. Mungkin jarang kali ada orang naruh barang di situ ya. Dan gue kan juga nggak naruh barang di situ. Gue tutup lagi. Gue tes. Kebuka nggak nih? Itu. Maksudnya longgar nggak nih? Gue tes karena nggak ada kuncinya ya. Oh aman. Udahlah. Pikiran gue udah berkecamuk tuh. Nggak longgar berarti? Nggak longgar. Itu benar-benar yang memang kalau ditutup udah pasti nutup lah gitu. Berarti dengan dikebuka sendiri aja udah aneh ya? Udah aneh banget. Emang Emang udah hawanya juga udah nggak enak. Sampai akhirnya dia takut kan.
mau deket jendela itu, tukeran kasur sama gue. Terus tadinya kan masuk kasur, cuman kan yang gue pelajari adalah dia tidurnya agak-agak gerapakan ya. Agak jabrah. Jadi ya udahlah, gue tidurnya di gue pindah aja gitu, nggak apa-apa sih lu di situ aja, aman kan gue di sini. Jadi kalau setannya ke gue dulu, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, dia baru bisa tidur tuh setelah dia video callan sama cowoknya. Baru dia bisa tidur. Gue kan masih terjaga dong, gue masih di posisi gue nggak aman nih gitu. Gue ada di itu, gue nggak aman nih. Mata gue tuh ke lemari itu aja. Sama jendela, jadi kayak gue merasa akan ada yang menyerang gue dari lemari dan jendela. Parno kan, gue main HP, gue liat HP, gue liat Instagram gitu. Sampai tahu ada suara di ruang tamu. Terus ada bau rokok. Aduh, cerutu ya? Gue nggak tahu bau cerutu sih. Bau rokok ya? Bau rokok yang jelas. Gue kan kayak berpikir, minimal nih kalau nyium bau rokoknya ke dalam, dia harusnya entah dia dari jendela atau dia dari teras mungkin kan masuk gitu ya, saking kencangnya angin gitu, karena kan nggak ada AC-nya hotel itu. Gue yang gimana ya, ada suara, tapi gimana sih, penasaran gitu, tapi takut. Akhirnya gue udah bungkus diri gue pakai selimut aja. Kayak udahlah, berharap nih cepet-cepet pagi gitu. Nah, akhirnya gue ketiduran. Nah, bangun-bangun itu si Cindy tuh, gue dengar suara orang kayak bergidik gitu loh, gimana sih, gemetar gitu, kayak panik. Gue takutnya dia kenapa-napa kan, gue liat, kenapa sih? Gitu. Mon, gue mimpi, serem banget, kata dia gitu. Mimpi kenapa? Gue bilang, gue mimpi noni-noni Belanda. Dia kan emang orang heboh ya kalau nyampein sesuatu kan. Lu parno kali, gue masih bisa ngomong kayak gitu ya, padahal gue juga ngalamin mimpi aneh kan. Seriusan Mon, noni Belanda, demi gue nggak bohong, kata dia. Noni Belanda di mana noni? Settingnya di mana? Gue mulailah bertanya gitu kan. Settingnya di mana? Gue nggak inget deh itu rumah siapa. Serem parah. Aduh ampun deh gue, katanya gitu. Kita harus pindah deh dari sini. Mau kemana jam segini? Itu gue bilang gitu kan. Itu masih pagi banget, masih belum jam 3. Gue nenangin dia, susah payah, ya kan. Sebenarnya gue ngambil, air mineral kan kita berdua emang tipikal orang yang suka lupa minum air putih. Itu air mineral ada di ruang tamu. Gue sebagai orang yang mungkin diharapkan sama Cindy di situ kan, ya udahlah gue jalan keluar. Gue buka kuncinya, terus gue lihat begini. Yang gue aneh, ini sumpah aneh sih, aneh banget. Asbaknya kan kita nggak ada yang ngerokok. Iya. Asbaknya di meja itu kan juga begitu, nutup ya, apa sih, terbalik posisinya. Itu posisi begini, tapi nggak ada apa-apa. Tuh, gue ambil air mineral tuh, buru-buru gue masuk ke dalam. Gue bilang, yaudah sih nanti habis, ntar pagi kita cabut aja, kita cari yang lain aja. Terus, iya. Terus mulai tenang, gue minta diruntutin. Lu mimpi apa? Nah dia mimpi ngeliat orang digiring gitu, pakai senjata. Gue kan berusaha mencocokkan dengan mimpi gue kan. Senjatanya gimana? Panjang gitu Mon, apa sih namanya tuh kalau dipakai sama tentara-tentara, ada dia gitu. Oh, lu ngeliat? Gue juga ngeliat itu Mon, noni-noni katanya gitu. Rambutnya blonde, gue nanya rambutnya blonde, kata dia gitu kan. Dia cerita. Nah, apa ya, posisi gerimis pada saat itu, jadi makin ngantuk kan. Cuman kita kayak ya udahlah di bawah tekanan, tapi kita ngantuk. Kita tidur. Akhirnya sekasur tuh, nah udah nggak kondusif lah menurut gue. Dia kebangun lagi, terus dia bangunin gue. Nggak tahu kenapa mata gue berat banget buat bangun. Itu dia bilang sama gue, dia ngeliat noni-noni itu ada di pojokan samping lemari. Aduh. Dia ngeliat tuh. Dia gimana bangunin lu? Wah, itu udah brutal deh. Bener-bener gue ditampar-tamparin itu. Kayak gimana? Jadi kan gue tidurnya tetap yang di sebelah sininya ya, kalau dia tetap yang di pintu, ya kan? Kayak, tapi yang gerak ini doang. Dia masih nge-freeze ke arah si lemari itu. Mon. Aduh, gue melek. Tapi nggak tahu kenapa bangun tuh susah banget. Terus napesin gitu. Gue lihat noninya beneran Mon samping lemari, katanya gitu. Noninya kayak gimana? Rambutnya blonding Mon, terus pakai baju warna krem. Gue parno dong.
Gue merasa gak mungkin si Cindy bohong soal ini. Karena gue lama temenan sama dia, gak mungkin lah dia ngerjain gue untuk seiseng itu. Dia aja takut sama yang kayak gitu-gitu kan. Udah pergi Sin, gue bilang gitu. Kata dia, udah parah banget deh tuh, gue gak mau tidur deh. Dia ngomong gitu. Ya udah, gue bilang ya udah, gue duduk lah di kasur, kita berdua duduk. Jadi kita nggak usah tidur lah, nanggung, gue bilang gitu. Ntar lagi juga pagi, kita pelototin aja udah. Gue pokoknya tipikal gue menguatkan dia tuh. Kan gue bukan tipe cewek yang loloh gitu kan. Jadi yaudah kita kadang kita bawa lucu aja. Gue berusaha menghibur dia deh di bawah tekanan itu, karena kan biar gimana dia yang nyetir ya baliknya gitu. Nah dia tuh sembari nyari hotel, karena udah pengen cabut kan. Terus dapat nih Mon hotel, wah pas banget dia bilang gitu. Ya tetap aja kan check innya ntar siang, iya kan, kita masih pagi di situ. Terus yaudah nggak apa-apa nih, gue pesan dulu aja, ntar keburu habis lagi. Nah memang kendalanya kenapa kita dapatnya di sana adalah karena hotel-hotel yang kita familiar tuh pada penuh. Makanya si Cindy tuh ngidenya di sana karena dia lihat murah, terus nggak jauh dari pusat kota. Jadi makanya di situ. Nah, cuman kanannya nggak sampai situ. Pas si Cindy ini mandi, Toto teriak kenceng banget. Terus dia bilang, katanya pas kayaknya dia mulai parno deh, kayaknya ya. Pas dia keramasan tuh, katanya tuh dia ngerasa ada orang. Sampai dia mandi pintu dibuka. Karena kan kalau pintu dibuka kan percuma ya, gue juga nggak bisa ngeliat dia. Yang penting pintu dibuka gitu loh. Karena kan gede banget kan kamar mandinya. Dia bilang ada orang, gue ngerasa mandi ada orang gitu. Udah mulai parno nih anak. Cuma gue mandi emang nggak ngerti deh itu suasananya. Emang jadi tuh emang kamar mandinya full keramik gitu, warna putih, ya kan. Emang udah aneh banget. Terus pas packing, Cindy ngomong, Mon, kalau ntar ngikut gimana ya? Gue bilang jangan ngomong gitu, gue bilang. Kalau mau ngikut di mana? Gue bilang. Kan kita nggak ada yang ngerti cara ngusirnya, gue kayak gitu kan. Ya kan gue mikir jelek aja, soalnya ngeri loh ini dia udah bisa masuk ke mimpi kita, dia bilang gitu. Ya udah tenang aja, kita berdoa aja deh gitu, semoga aman-aman aja. Karena kan kita memang harus spend 1 hari lagi di Sukabumi kan. Iya. Biasa kan kalau misalnya, karena kita lagi tisu kita habis, kita bawa tisu dari dari sana kan. Tapi tisunya tuh bukan tempat tisu ya, maksudnya bukan yang tempat yang proper, dia cuman kayak tisu kemasan. Iya. Kita bawa dong, gue 1, dia 1 bawa kan. Pas mau check out, gue ngomong sama mas-masnya, Mas, serem ya, parah loh. Si sini langsung nyerocos. Iya, saya diikutin tuh menonton Belanda. Terus mas-masnya datar-datar aja, kayak gak ada masalah. Dia bilang apa? Dia cuma bilang gini, enggak kok Kak, aman kok, gak pernah ada yang ini. Udah mati gue, gak mungkin. Karena itu serem banget, sumpah. Terus yaudah check out. Cuman dia emang temen yang belakang tuh yang gue lihat, yang kayaknya habis bersih-bersih deh. Itu dia langsung kayak menyimak cerita gue. Mungkin disimpan terus dia mau ceritain kali ke teman-temannya kan. Nah, ini gue pikir kan sampai situ doang. Ternyata enggak. Sampai kita pindah hotel ke yang hotelnya bagus, modern. Itu juga malah lebih kayaknya malah lebih apes lagi. Jadi gue pindah ke hotel pusat kota. Rame dong. Ini hotel bagus lah, hotel baru. Lebih kecil ruangannya. Pasti lebih kecil. Kan cuma 2 single bed gitu. Gue tidur. Tahu-tahu pas kita gue tidur siang nih, kita ngantuk belum tidur kan. Jadi nyampe check in tuh udah langsung tepar aja. Nah itu gue tiba-tiba mimpi itu sedih banget. Mimpinya hal yang sama kayak pas di sana. Si 2 bapak-bapak yang dijorokin ke parit itu. Tapi anehnya, gue nih sedih karena lihat 2 orang itu dijorokin ke parit. Gue nangis sesegukan. Terus udah kayak gitu, gue tuh ditenangin sama perempuan gitu, intinya di mimpi itu. Gue nangis. Terus gue bangun. Lu tau gak sih, Cindy juga nangis.
Gue mikir gini kan, tuh mimpi satu channel apa gimana gitu kan, kok Iya. kita bisa dua-duanya gitu. Ini sumpah ya, maksudnya gue sama dia aja masih mikir sampai sekarang kenapa bisa begitu. Nangis tuh susuk sampai sedih banget, lo kayak memang melihat anggota keluarga lo yang digituin gitu loh. Jadi kan sedih banget kan, mana serem banget si tentaranya itu. Akhirnya aduh kenapa ya Sin, kenapa ya kok parah banget ya, malah kayak nyata banget perasaannya. Dan anehnya tuh kayak pas saat itu di latar mimpi itu tuh kayak bener-bener kita tuh angin-anginnya tuh kayak kerasa gitu loh. Emang ngalamin kayak lo habis balik dari kejadian itu, peristiwa itu. Duh gimana ya kita, kok malah jadi begini, apa ya, padahal kita udah cabut dan kita juga nggak macem-macem di sana. Kalau nggak salah ketiduran lagi deh. Emang itu banyak tidurnya karena temen gue pengen nggak beraktivitas. Jujur aja, karena dia udah udah capek gitu loh. Karena gue cancel deh, udah kayak orang sakit. Kok parno dong kalau dia sakit, ya kan? Harus gimana nih? Nah, itu yang anehnya adalah itu real di pas gue bangun, gue ketiduran itu kayaknya belum jam 9 malam. Tiba-tiba gue kebangun tuh karena gue nyium wangi bunga. Gue nggak tahu ya spesifiknya, kayak floral aja gitu wanginya. Wangi banget tuh. Wangi banget. Tuh sampai kebangun loh. Berarti kan nyentrek banget kan. Iya. Kayak bunga taruh di sini gitu. Namanya lo baru bangun kan lo ngerejek dulu dong. Lo gini kan kanan kiri gitu ya. Iya. Tahu-tahu pas gue melek, gue inget banget itu perempuan. Rambutnya tuh rambutnya tuh diarahin ke samping semua. Tapi saking panjangnya jadi nggak yang ke muka gue gitu. Dia ngelongok gue begini. Yang gue inget itu cantik banget. Nggak ada setan-setannya lah pokoknya. Kayak lagi nengokin orang aja gitu, kayak lagi ngeliat begini. Di atas tuh dia. Di atas gue. Gitu. Terus gue nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa diem aja. Kayak disuruh, kayak gue cuman bisa berusaha menghafal mukanya. Tapi gue nggak takut, nggak tahu kenapa. Cuma tetap aja di sisi lain gue ngerasa aneh, nih orang siapa? Kok ada di atas? Kok ada di sini? Kok ada di kamar gue? Gue masih sadar kok kalau itu gue sekamar cuma sama Cindy. Terus gue lama-lama gue kayak ketiduran lagi. Terus udah pagi-paginya si Cindy udah pucet. Matanya tuh udah berair terus. Akhirnya gue ngomong lah sama dia, duh gimana sih, mau istirahat dulu lagi, yaudah gue cariin makanan deh yang anget-anget. Akhirnya gue pesan makanan resto kan buat diantar ke kamar buat dia. Terus dia makan, dia minum obat, dia tidur lagi. Terus dia tuh ngigo. Kan waktu itu gue yang sadar, karena kan gue ngontek nyokapnya kan. Gue bilang, tante nih Cindy sakit, gue bilang gitu. Gue laporan dong, intinya anak orang kan. Dia ngigo. Kenapa sih? Dia kayak gitu-gitu. Ngomongnya, kenapa sih? Kenapa? Aku gak bisa bantu loh. Ngomong gitu. Panik gue. Iyalah. Jujur. Waduh, kata gue gimana ini? Sebenarnya kan gue ada teman lagi di situ kan, di daerah situ. Gue kontak lah. Terus, tapi ini by phone ya, bukan yang dia datang ya. Karena posisinya ternyata jauh, dia tuh ada di Jampang. Oke. Jadi jauh dong ke pusat kota, membutuhkan waktu. Jadi, yaudah akhirnya via by phone gitu, gue interogasi lah. Emang habis dari mana? Gue sebutin lokasinya. Habis dari daerah ini, Mang, gue bilang gitu. Oh, habis ngapain? Ya kalau saya sih cuma di hotel aja, cuma Cindy kayaknya emang lagi kerja di situ. Oh gitu. Coba deh, kalian ada bawa apa? Kok bisa sampai ngikut? Kita mikir dong bawa apa? Orang kita bawa baju-baju kita kok. Itu gue belum mikir ya, kalau karena tisu ya. Oh, karena tisu itu. Karena tisu ternyata. Kita mana mikir sih gara-gara tisu yang emang travel size gitu. Harusnya kan nggak ada masalah ya kalau kita bawa. Bukan yang emang kotak tisu kayu yang memang dekornya di sana kan yang kita bawa, memang tisunya yang memang gue nanya sama si mas-masnya juga boleh dibawa. Paling ini Mang, gue bilang tisu. Wah, coba deh berdoa dulu. Jadi intinya
kalau kata dia sih sebenarnya gue agak gimana ya pada saat itu. Ya siapa deh yang bisa nolongin Cindy? Karena kan gue juga lagi nunggu jemputan buat dibawa ke rumah sakit. Oke. Karena kan buat dicek kan, takutnya demam apa kenapa. Nah, sembari kan gue naik mobil online itu, naik taksi online, gue ke rumah sakit terdekat, diperiksa. Oh ini mah kecapean. Pokoknya kayak gitulah ya, dicek, dikasih obat, udah oke. Terus gue bilang, lu perlu nggak di sini aja istirahatnya, kan dikasih obat. Terus dia bilang, nggak aman kok, nyetir juga udah bisa gue. Cuma kan kita yang worry ya, namanya teman sendiri kan. Ya udah akhirnya kita balik lagi ke hotel. Itu kan kayaknya hari kayak panjang banget, isinya cuman kita berdua tuh kayak kecapean karena sosok itu. Pas balik ke hotel, si mamangnya ini datang sama temen gue yang orang sana. Oke. Tetap benar nyamperin karena sekhawatir itu. Terus dia ngomong gini, nih ya Neng, di tempat Neng itu ada yang suka nih, suka ngikut aja, tapi ntar dia pulang sendiri. Ngomongnya begitu. Gue kan percaya nggak percaya ya, gue masih pada saat itu gue tahu ada soal-soal horor gitu, tapi gue masih yang kayak masa sih gitu. Terus dia ngapain nempel di tisu, karena tisu gue bawa dia ngikut di tisu gitu kan. Terus ditanyain lah, ada yang lagi haid nggak? Nah si Cindy lagi haid ternyata. Oke. Udah hari ke-4 ke-5 lah gitu. Nah Neng Cindy nih terutama, dibilangnya gitu. Terus didoa-doa lah ya, didoa-doa sama si mamang-mamang ini. Terus udah, dia mah cuman pengen berbagi cerita waktu POV dia dulu. Masih ada nggak, Mang? Masih katanya. Tuh, ngeliatin kalian. Wah, kita parno dong. Terus, gue nengok si Cindy kan. Lu lihat Sin? Dia, enggak. Cuman tadi dia minta, dia ngomong ke gue tentang apa, gue ngerti dia ngomong apa. Gitu loh. Komunikasinya ke kita tuh lewat mimpi pada saat itu. Nah, nampakinnya itu pada saat itu cuma ke si Cindy. Si Cindy kan moto ya. Dia kan kerjaannya moto-moto gitu buat tugas. Sampai tuh dia cek kameranya. Dia kayak disuruh cek kamera dia di hari pertama dia ngerjain tugasnya. Oke. Dia cek. Nah, jadi tuh di hotel yang sebelumnya, di resort tadi. Di resort itu kan ada taman ya, ruang terbuka gitu. Oke. Banyak bunga-bunga gitu kan. Di situ tuh ada cewek gaun krem. Tapi gue ngeliatnya di kameranya ya, di gaun krem itu. Cuma kan dia berasumsi itu manusia, karena nyata banget, bukan yang bayangan atau hologram gitu. Dia nunjukin ke gue, ini kan Mon, lah iya, rambutnya sih iya gitu kan. Masa orang Indonesia pada saat itu di situ jarang yang blonde deh setahu gue. Ini blonde rambutnya? Blonde. Warna apa blonde? Blonde yang, yang putih gitu loh. Oke. Yang kayak gitu. Iya lagi nih, tangkap kamera lagi. Nah, gue bilang sama si Cindy, buru-buru pindahin ke HP. Takutnya orang kita cerita nggak percaya. Iya bener. Bener dong? Iya. Dia buka laptop kan, buru-buru tuh proses semuanya. Nah, itu satu file korup semua. Idih. Kan gue kesel. Maksudnya gue kan pengen membuktikan sesuatu kalau ini bener yang kita omongin itu bener. Bahkan kalau perlu gue ke resortnya gue bilangin, ini nih cewek yang gue lihat gitu loh. Satu file korup semua, termasuk foto-fotonya Cindy. Akhirnya dia kesel sama tuh makhluk kan, kayak ngerusak kerjaan gue nih, dia ngomong gitu. Jadi dia setelah si mamang-mamang itu datang, dia udah agak segeran. Udah agak segeran gitu, makanya dia udah bisa marah-marah tuh. Gue liat di sisi lain gue lega sih bisa liat dia marah-marah karena udah mendingan nih berarti nih bocah gitu. Jadi gitu sih. Jadi yang gue garis bawahi adalah itu tempat yang gue tahu setelah gue cari-cari tahu itu tuh bangunan lama. Kalau kata si teman gue yang orang situ juga, pegunungannya itu memang terkenal banyak cerita lah, angker katanya gitu. Mereka aja heran kenapa kita bisa nginep di sana dan bukan yang di ruangan standarnya gitu kan. Ya, kalau si Cindy bilang ya karena promo terus pas nggak jauh dari pusat kota, jadi kita pikir ya udah di sana aja dan murah kan. Dan ternyata reviewnya pas gue cek juga ada beberapa yang ngalamin.
review di Google ya? Oh enggak. Misalnya kayak waktu itu gue ngeliatnya di media sosial gitu. Oke. Kan gue kepo kan. Gue cari, gue keyword gue tuh nama kawasannya, terus sampai akhirnya nama resortnya. Ya pasti kan kalau menurut gue pengelolanya pasti concern dong. Kalau misalnya ada komen-komen kayak gitu, ya kan. Nah pasti kan yang paling valid adalah mungkin di medsos gitu. Tapi emang yang gue nggak habis pikir adalah bukan hantu-hantu lokal yang gue lihat gitu loh, malah bener-bener orang yang hantu yang nggak kelihatan kayak hantu. Yang gue inget cuma satu cantik, wanginya tuh wangi bunga gitu. Cuman emang yang gue ikut sedih ya, ini kan karena pengalaman gue ya, dan gue merasa itu nyata banget, dan Cindy juga ngalamin hal yang sama. Itu sih sedih banget. Gue bahkan nggak tahu hubungan dia dengan si orang-orang yang dieksekusi itu, ya kan. Tapi yang jelas emosinya dia tuh kerasa banget ke gue yang maksudnya baru cuma di mimpi, di POV dia aja sedih banget, sampai lu tau gak sih kayak benar-benar kehilangan anggota keluarga gitu loh. Sedihnya tuh sampai kayak gitu, nangisnya. Iya kan. Terus pas pulang dia tuh ngontek gue, mau lu pulang aman nggak? Aman-aman aja, itu gue bilang. Emang kenapa? Gue masih mimpi nggak enak ya. Waduh. Kata dia gitu. Nah kan gue masalahnya langsung angkat telepon dia ya. Gue kan bangun tidur tuh belum ngecek yang lain-lain. Nah ternyata tuh di sekitaran jam 4 nyokapnya tuh ada WhatsApp gue. WhatsApp gimana? Mon, Cindy kok tidur ngigonya serem ya? Ngigo apa? Nah pokoknya kan dia tidurnya akhirnya menyokapnya ternyata. Mungkin dia masih belum berani kali ya, sendiri dia trauma gitu. Katanya, udah Ki sana, kok ngikut sampai sini sih, dia bilang gitu. Terus emang kalian di sana ngapain? Terus nah emang sih sebenarnya nyokapnya tuh tahu kalau gue tuh suka hal-hal horor. Jadi mungkin dipikirnya gue ngajak dia main Ouija atau apa, atau ke tempat angker kali ya gitu. Terus emaknya tuh sampai concern gitu. Sampai nanya, enggak kok tante, dia cuma ngerjain proyeknya aja. Kalau Monik sih cuma di hotel aja, nggak ada masalah sih gitu. Duh, tante takut deh sini kenapa-napa gitu. Terus yaudah, si CD-nya masih kita keep, kita ngomong sama mamahnya. Akhirnya ya udahlah kita buka lah sama mamahnya. Keterangan si Mamang itu juga kita kasih tahu ceritanya kayak gimana. Wah iya, ini mah pasti diikutin nih, tante nggak asing nih sama yang begini-begini. Akhirnya dia dibawa kan ke orang, kok nggak salah masih orang gereja deh. Masih ke orang gereja, tapi ini gue nggak ikut posisinya karena kerja kan. Terus katanya doain, itu dia masih sekitar 3 mingguan tuh dia masih kayak gitu, masih mimpi buruk. 3 minggu loh. Mimpi apa aja dia cerita? Mimpinya sama. Berulang-ulang? Bangun pun di jam yang sama. Wow. Nah tapi entah kenapa sejak kejadian itu dia malah jadi ketagihan sama, malah jadi suka, kan dia takut gara-gara kejadian itu. Dia tuh jadi mau cari tahu gitu loh. Tentang horor. Iya. Aneh, bener. Makin penasaran ya. Makin penasaran. Ya. Oh dia malah tiap kali lihat YouTube nih. Ini mah belum seberapa pengalaman gue. Dia ngomong kayak begitu. Terus ya udah aja lo ikutan cerita sana gitu kan. Tapi ntar kok gue cerita dia datang lagi, gue nggak bisa tidur lagi. Dia ngomongnya gitu. 3 mingguan lah. Tapi nggak yang rutin 3 minggu ya. Maksudnya selama 3 minggu itu adalah beberapa kali dia mimpi itu. Terus kadang katanya kamarnya tuh masih suka wangi bunga gitu. Tapi kita nggak tahu ya itu wangi bunga apa. Kalau gue paling di kamar gue tuh suka ada wangi. Paling itu, wangi yang gue cium. Makanya tuh gue tiap kali nyium wangi itu, parno gue. Dan itu bukan parfum loh? Bukan. Makanya tuh gue parno. Mas kan, gue kan pasti hafal parfum gue kan. Makanya ketika ada wangi itu, gue langsung parno nih. Duh, muncul dari mana nih dia nanti nih. Gue kan pasti mikir begitu dong. Mungkin relate juga ya, karena kan di tempat tinggal gue pada saat itu kan memang serem juga. Pada saat itu. Gue tinggal sama adik gue. Kayak gitu sih. Dan nanti adik lu nextnya mau cerita nih datang. Oh gitu.
Oh gitu. Buat nyeritain kejadian horor katanya di apartnya dia ya. Lu tinggal berdua ya situ ya? Tinggal berdua pada yang saat ngalamin itu. banyak ade lu ya? Ternyata ya. Nanti kita datangkan dia saat kita summon dia ke sini ke Bekasi dari BSD. Prang Gitu. datang. Hadir gitu tiba-tiba. Hadir. Ya. Yoi. Bujuk dia agak susah nih guys. Iket aja dulu iket lakban ya kan. Kambing emang. Ya kamu udah nggak apa-apa tuh, udah aman tuh si Cindy tuh. Udah aman. Oke. Udah bahagia juga hidupnya. Oh iya. Udah nggak Cuma kan- mimpi-mimpi lagi. Cuma kan jauh ya dia sekarang. Tuh. Dan orang mimpi sampai berapa kali maksudnya di berapa kali di mimpi yang sama itu aneh loh. Iya. Ya kan? Benar-benar. Gue pernah paling lama 3 hari. 3 hari. Mimpi. Seminggu gue pernah. Buset. Tapi nggak pernah sampai 2 minggu ya. Nggak pernah sampai 2 minggu begitu. Mimpi apa? Mimpi yang sama seminggu gue pernah. Horor. Agak bukan horor sih, lebih ke misteri aja. Gue nggak tahu ini apa maksudnya. Adalah mimpi gue. Pernah gue ceritain juga sama seseorang dan yang memang ngerti gitu. Oh Maksudnya, gitu. Tandanya apa jadi kenyataan? Enggak. Tandanya ini sesuatu yang harus kayak, ini lu hati-hati loh, ini lu udah dapet tanda kayak gini. Gue mesti hati-hati intinya. Kayak ini tuh sebenarnya peringatan gitu. Gue nggak tahu ya. Keren udah tanda-tandanya ya? Iya. Mimpi itu kan pertanda. Bener. Itu penandanya gue gak suka sih mimpinya, serem aja. Gue sedih aja gitu lihat orang di... Itu kayak zaman penjajahan tau gak sih sebenarnya? Iya, lu kayak dibawa ke kilas balik masa lalu ya kan? Iya. Kan aneh kalau otak gue mengarang itu. Toh gue kan lagi gak nonton series atau film tentang itu. Tapi lu suka sejarah juga? Gue suka sejarah. Enggak sih, biasa Enggak aja. juga? Nah, kok bisa mimpiin gitu ya? Makanya, itu gue bukan yang lagi abis kunjungan ke museum-museum ya. Gue kan emang kadang kalau jalan sukanya museum. Nah, ini yang selalu gue tanyain sama orang kalau lagi mimpi. Lu mimpi, lu ngelihat diri lu sendiri lagi nontonin mereka dieksekusi, apa lu sebagai POV-nya sendiri? Pada saat itu, gue jadi POV-nya. Lu nggak ngeliat diri lu sendiri? Enggak. Nah, itu udah aneh. Tapi gimana ya, pada saat itu, di mimpi itu, gue tahu ini tuh bukan badan gue. Iya, maksudnya lu nggak bisa lihat badan lu kan? Iya, di nggak mimpi? bisa. Cuman itu gue yang Iya. ngelihat, aneh kan? Makanya itu yang aneh banget. Sampai sekarang gue nggak Lu tahu. kayak lihat langsung pakai mata sendiri Iya. kan? Itu POV lu sendiri kan? Iya. Itu udah aneh. Anehnya gue kan pasti kalau ngeliat kayak gitu kan kita manusia pasti nolongin dong. Mm-mm. Gak mungkin diem aja. Nah tuh badan gue gak bisa gerak, cuman kayak yang bagian kayak udah diarahin gue harus ngapainnya ini satu gitu. nih temen-temen nih buat ngasih tahu juga sama temen-temen lonceng mungkin ya, nggak tahu ini bisa benar bisa salah, tapi ini yang gue tahu sih, yang gue tahu sampai sekarang, kalau mimpi itu bisa beda ini antara ini mimpi biasa sama mimpi enggak. Lu bedainnya gitu aja. Dari kalau lu mimpi lu ngeliat diri lu sendiri yang ngelakuin itu, kayak lu bisa ngeliat badan lu nih, lu ngeliat muka lu semuanya, itu normal. Tapi kalau lu mimpi langsung, lu sebagai POV-nya, mata lu langsung track gitu, nah itu mimpi sebuah pertanda berarti. Maksudnya mimpi yang nggak normal, apapun itulah, bukan pertanda doang, maksudnya itu yang nggak normal. Tapi sampai sekarang kok gue masih keinget, gue kalau kayak potongan film ya, scene itulah, tuh gue inget. Kayak lu mimpi yang lain pernah nggak? Maksudnya mimpi yang lain lu ngeliat badan lu sendiri juga? Apa enggak? Apa masa lalu lu sebagai POV-nya? Kalau ngelihat badan sendiri pernah. Waktu itu posisinya gue meninggal. Oke. Agak serem ya? Jadi nyambung ya. Agak serem ya lu meninggal. Ya, tapi serius, gue mimpi itu gue meninggal. Panjang umur kan. Kalau dia bilang panjang umur pasti amin dah gitu aja. Tapi lu pernah gak sih mimpi meninggal? Pernah. Pernah kan? Pernah. Lu ngeliat diri lu disemayamkan? Pernah. Pernah. Nah itu gue mimpi kayak gitu. Pernah. Pertanyaanku cuma satu. Kok di mimpi itu gak ada yang sedih ya? Gitu. Aneh gue. Iya. Kenapa ya? Padahal kita meninggal gitu. Anjir emang orang-orang ini. Gitu, tapi seriusan itu mimpi gue ngeliat emang pada nunduk doang sih. Gue nggak tahu tuh ada air mata atau enggak. Cuma gue mimpi gue ada di dalam peti siap untuk disemayamkan gitu. Kalau ngomongin mimpi gak ada habisnya sih, aneh-aneh aja. Nantilah di bawah kita ngomongin. Tapi gue yakin bukan mimpi sih. Cuman mungkin caranya dia, karena gue nggak bisa lihat mungkin ya, nggak bisa melihat mereka.
Jadi mungkin komunikasinya yang termudah bagi mereka adalah mungkin mimpi. Iya bener. Tapi yang gua mau tanyain satu nih, yang lu ngelihat dengan jelas-jelas dengan mata kepala lu sendiri, sosoknya tuh sama, ciri-cirinya sama yang dilihat Cindy. Apa emang beda? Dari deskripsi kita masing-masing itu sama. Sama sosoknya sama. Si sama. Noni itu ya? Sama. Dari gelombang dress. gue pengen nanya rambutnya lurus apa ikel? Oh, lo ngetes dia? Sampai ngetes, karena gue dia kan enak ya buat ditanya begitu kan. Rambutnya gelombang gitu, bener. Udah diikat kayak setengah gitu ke cewek gitu. Bukan yang digerai kayak gini gitu, enggak. Tapi mukanya nggak ada sedih-sedihnya waktu dia ngelongok ke gue itu ya. Tuh mukanya nggak sedih kok. Cuman kayak emang ngeliat aja, kayak lagi ngecek aja gitu. Oke. Sama berarti ya. Dan lu pas ngeliat di kamar itu, di kamar hotel yang lu kan udah pindah nih ke hotel yang baru nih. Iya. Lu ngeliat dia di atas nih. Iya. Itu bener-bener di atas lu tuh gimana posisinya? Lagi nempel di plafon ya berarti? Apa gimana? Apa melayang aja gitu? Nah, enggak. Bukan yang melayang gitu. Tapi dia kayak, kan ini kan 2 single bed ya. Dia tuh di antara ranjang gue sama Cindy. Oh. Dia tuh kayak lagi berdiri tapi kayak tangan ke belakang gitu. Dia ngeliat gini. Ih, anjir, serem banget. Gitu. Tapi kan rambutnya nggak ada yang kena muka gue, kok nggak ada kerasa ada rambut-rambut gitu. Cuma wangi aja. Wanginya tuh makanya gue kebangun. Wangi ya? Cuman gue nggak sempet lihat dia kayak berdirinya atau gimana ya. Kayak gitu sih. Kali ya dia iseng kan ya, rambut gue lebih wangi dari rambut lu. Tahu aja gue belum keramas gitu ya. Dibasahin ke muka lu. Nah, jadi serem ntar ini. Serem loh ini bener ini menghantui gue. Maksudnya itu sampai gue cerita ke orang-orang terdekat gue, pengalaman gue ini. Karena mungkin ada yang pernah ngalamin, ada yang mungkin mau ke sana juga membuktikan gitu kan. Iya, kata hotelnya serem ya. Si resort ini memang serem ya? Serem. Gue tuh sampai ke sana lagi. Kapan anjir lu kesana? Waktu itu memang lagi ada acara ramean. Oke. Gue ngetes aja, gue bukan. Oh, lu rekomendasiin ke sono? Iya, berarti siap keluarga? Enggak, teman-teman. Oh, lu numbalin teman-teman lu nih, kita kesana lagi aja nih, seru nih tempatnya. Biar abisan kan kayak pasti nggak percaya, gue udah yakin deh. Orang tuh kan harus ngalamin sendiri. Lu balik lagi ke sana akhirnya sama temen-temen lu? Tapi gue ngetes aja, maksudnya tuh emang ada ruang terbukanya juga kan. Ya maksudnya lihat aja, atau mau di situ-situ kan memang juga bisa. Akhirnya jadi? Nggak ada, tempatnya penuh semua katanya. Iya. Gitu, nggak bisa. Terus pas gue cek di aplikasi juga, nggak ada, terus selalunya adanya yang standar aja. Entah rame kali ya. Standar tuh yang di kamar yang nyatu sama resepsionis ya? Yang kayak gedung yang ada banyak kamar gitu. Yang kamar doang kan? Bukan yang kayak bangunan gue sendiri gitu. Bukan yang gitu. Sama ini dong, nggak enak ya kalau yang di kamar doang, nggak seru ya? Iya. Nuansa resortnya nggak berasa. Karena gue merasanya seremnya tuh yang di... Bener? Iya. Karena di resepsinya kita nggak ada pikiran itu serem. Nggak ada. Sampai itu pintu kebuka itu barulah tuh. Mana sebelah kiri, sebelah kanan udah check out duluan siang. Nah iya, itu satu keluarga tuh, gue inget tuh. Satu keluarga, anaknya 3 deh kalau nggak salah. Ya, tapi hotelnya bagus. Mungkin kalau misalnya, masalahnya kan penonton lu nih kan orangnya kepo ya, suka banget lihat tempat gitu kan. Mereka pasti tahu. Anak-anak lonceng sama penonton lonceng ngeri ya. Detektif semua. Yang penting gue nggak nyebut di mana. Iya. Jangan disebut di komen yang tahu. Iya, jangan, masih aktif soalnya. Hotel ini abang bilang, wah lah gue yang kena nanti. Soalnya kalau hotel resort tuh sensitif. Bener. Berapa kali gue kasus sama hotel sama resort. Ribet urusannya, males. Iya. Makanya, yang tahu diem aja, gitu. Mendingan kalian berkemas dan langsung ke sana aja. Berapa bangunan tadi? 4 ya? Kurang lebih ya. 4 bangunan. Karena kan di Sukabumi dari kotanya masih jauh. Sekitar berapa menit? Hitungannya jam kayaknya deh. Waduh, masih jauh banget. Gue bilangnya jam aja deh. Menit sih sebenarnya, tapi bukan yang deket banget. Ada berapa kilo mah. Oke. Gitu. Nah, itulah ciri-cirinya tadi ya. Sip. Dan tetap ada rencana mau ke sana lagi ya pasti ya? Nyari yang lain dong. Enggak, lu penasaran lu kan belum terjawab. Oh, belum terjawab. Lebih ke kepo sih, cuman kan gue karena itu jauh ya. Jadi kan gue harus... mager nggak sih? Mager sih, kalau ada temennya mah enggak. Gas aja. Cuman kan temen gabut gue kan udah pada berkeluarga ya. Gitu. Jadi kan ya udah kalau gabut ya gimana nih.
Nikmatin aja dah. Ya kayak gitulah pokoknya guys. Oke, berarti udah semua nih diceritain ya Mbak ya, dari awal sampai selesai. Dan ya masih penasaran, sebenarnya masih penasaran mau ke sana tapi mager jauh. Iya Ya benar. kan, masih mau ngebuktiin lagi apa yang lu rasain kemarin sama, karena cuman berapa sih, 2 hari ya? 3 hari ya? Jadinya cuman 2 hari, 2 hari hari setengah ya. kan? Nggak nyampe 3 hari lu langsung cabut kan? Enggak kita langsung cabut. Cabut karena saking udah ganggu banget. Bahkan efeknya pun ke temen lu sampai sampai berminggu-minggu masih ganggu ya, masih ganggu dia. Dan ini thank you banget Mbak udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Thank you banget. Pokoknya lancar terus urusan-urusannya, amin. Amin. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA kita kok. Aman aja pokoknya. Ya Mbak ya. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Mbak Bonek juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.